Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Untuk pertama-tama saya ucapkan mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Saya meminta maaf jika selama pertemuan perkuliahan kita mungkin saya ada hilap atau salah. Saya minta maaf, mohon maaf lahir dan batin. Insya Allah teman-teman di sini juga saya maafkan. Kita langsung aja lanjut ya untuk presentasi. Silahkan presentator untuk mempresentasikan materinya. Baik Pak, sebentar Pak. Udah lah. Kelihatan kah guys? Kelihatan kah? Kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya mempresentasikan tentang microscope Excel. Jadi microscope Excel itu sebuah program aplikasi lembar kerja spreadsheet yang dibuat dan didistribusikan oleh Microsoft Corporation untuk sistem operasi Microsoft Windows dan Mac OS. Mungkin kita udah tahu ya Excel itu apa, cara menggunakannya juga pasti udah ada yang tahu. Nah, di sini Microsoft Excel itu program aplikasi atau lembar kerja elektronik. Fungsinya untuk melakukan operasional perhitungan serta dapat mempresentasikan ke dalam bentuk tabel. Jadi untuk melakukan perhitungan dengan cepat ya kalau di Excel. Di sini ada langkah-langkah. Yang pertama itu aktifkan komputer. Setelah itu klik tombol start pada taskbar, terus menu all program, pilih Microsoft Office, kemudian klik. Nah, ini contoh Microsoft. Di sini ada kel aktif, name ranger fungsi, nomor kolom, terus penggulungan vertikal, nomor baru, lembar aktif, penggulungan apa ini kurang jelas, tapi kita sudah tahu semua ya karena kita udah bisa pakai Excel. Nah, di sini ada unsur-unsur utama Microsoft Excel. Di sini ada judul. Nah, judul itu menampilkan judul program atau dokumen aktif, nama file dari lembar kerja yang aktif. Nah, sedangkan Office button itu yang berisi barisan perintah untuk mengoperasikan program
standar, misalnya membuat dokumen baru, membuat dokumen lama, membuka dokumen lama, menyimpan, mencetak, dan mempublikasikan dokumen. Yang ketiga itu akses cepat, toolbar. Itu sarana yang disediakan untuk Microsoft Excel untuk mempercepat akses berkomunikasi, misalnya menyimpan, menyetak, dan sebagainya. Yang keempat itu toolbar. Itu merupakan deretan-deretan tol atau gambar yang mewakili perintah dan fungsi untuk mempermudah dan mengefisien mengoperasikan sebuah pemrograman. Nah, yang kelima itu help. Jadi kita ingin bertanya sesuatu, maka ketik pertanyaan Anda tempat tersebut untuk memberikan alternatif jawaban terhadap pertanyaan yang dimaksud. Lembar kerja ini yang berisi halaman, station, letak insertion, poin, dan tombol pengendali. Yang ketujuh itu sel. Sel itu dari nomor baris, nomor kolom, nama ranger, fungsi, penggulung vertikal dan horizontal. Dan yang terakhir, sama ya. Kalau penggulung vertikal dan horizontal itu untuk memudah dalam membaca suatu dokumen dan menggulung layar vertikal dan horizontal. Nah, ini kolom heading yang berisi tentang petunjuk kolom. Ya, pada lembar kerja sheet yang aktif, jumlah kolom yang tersedia dari 256 kolom. Nah, contohnya ini. Nah, ini sel penggabungan antara baris dan kolom pada lembar sheet. Ranger penggabungan antara sel dan beberapa sel pada lembar sheet. Nah, di sini tuh sel, yang dimaksud dengan sel itu penggabungan antara baris dan kolom pada lembar sheet. Sedangkan Ranger penggabungan antara sel atau beberapa sel pada lembar sheet. Nah, di sini ada beberapa contoh. Yang pertama itu menginput data dalam sel. Yang kedua itu pilih, klik tempat data yang akan dimasukkan. Yang ketiga itu ketik data yang dimasukkan. Setelah itu enter untuk mengakhirinya. Untuk mengedit data yang telah diketik, itu menekan F2 atau double klik di sel yang mau diedit. Untuk menghapus data dalam sel, tekan tombol delete di keyboard. Nah, ini contoh, tekan F2 atau double klik dengan mouse. Nah, di sini ada fungsi dasar atau fungsi preset di Microsoft Excel. Yang pertama, fungsi yang disediakan oleh Microsoft Excel menjalankan proses kalkulasi seperti pengurangan, penambahan, pembagian, dan rata-rata. Ini contohnya sum, itu menjumlahkan ya. Terus Avenger itu rata-rata. Range rata-rata. Max itu tertinggi, min itu terendah. Nah, ini cara penulisannya di Microsoft Excel. Jadi sama dengan sum, baru tutup kurung, baru dibagi atau ditambah juga bisa, sama hasil yang mau ditambahkan. Nah, ini contohnya. Contoh latihan ya ini. Ini juga. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Apa ada yang ingin ditanyakan?
Kalau tidak ada saya tanya. Sebelum saya tanya, ada yang teman-teman ada yang mau memberi masukan tentang presentasi tadi? Ada yang mau memberi saran? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya berarti kasih saran. Dengarkan baik-baik ya. Ini sebenarnya untuk semua, untuk semuanya nih, untuk semua mahasiswa. Yang pertama, kalian harus sadar bahwa kalian itu adalah mahasiswa. Mahasiswa itu beda dengan siswa. Dari segi berpikir, dari segi berpikir, bekerja, kemudian problem solving, memecahkan masalah, pasti beda antara mahasiswa dan siswa. Apalagi dalam presentasi. Ini saya ada beberapa kali lah masuk di beberapa kelas itu. Ada yang bahasa Inggrisnya itu pengucapannya sih, lebih ke pengucapannya. Pengucapan itu sebenarnya yang paling dasar ya. Tolong diperhatikan lagi untuk pengucapannya, bahasa Inggrisnya sudah betul apa belum, karena anak-anak SD aja setahu saya sudah bagus ya pengucapannya, apalagi SMP, SMA. Dan kalian ini mahasiswa, dan harapannya kalau terhadap mahasiswa itu ya intelek lah. Orang yang intelek berarti orang yang bisa dibilang cerdas. Mahasiswa, karena sudah titelnya maha, ada mahanya di depan, bukan siswa lagi. Ada juga beberapa kelas seperti ini kasusnya untuk pengucapan bahasa Inggris. Nah, itu sebenarnya dasar ya. Itu dari SD kita sudah diajarin bahasa Inggris. Yang dibahas ini tentang Microsoft Excel, bukan mikroskop. Kalau mikroskop itu alat pembesar untuk dalam bidang, biasanya dipakai untuk dalam bidang biologi. Misalnya mau lihat bakteri atau sel-sel, itu mikroskop. Kalian searching aja kalau tidak percaya. Jadi beda mikroskop dengan Microsoft itu software. Microsoft Excel, Microsoft Office itu software untuk kantor. Jadi di dalamnya Microsoft itu, di dalam Microsoft Office ada namanya Excel, PowerPoint, Microsoft Word, Microsoft apalagi Outlook, kemudian dan masih banyak lagi lah. Tapi yang kita tahu kan biasanya yang kita pakai untuk kerja atau kuliah atau nugas atau mengerjakan tugas itu biasanya kan Word, Excel, PowerPoint. Nah, itu ya perlu diperhatikan. Lebih baik malu sekarang dibanding nanti. Kalau presentasi di depan banyak orang, ya kalau nyebutnya mikroskop, saya nggak tahu sudah. Saya juga lulusan biologi, jadi saya tahu mikroskop itu karena saya juga pernah pakai ya mikroskop. Dan juga kalau di teknisi itu pakai mikroskop juga. Jadi kalau kita mau melihat mesin HP, misalnya kan yang kecil-kecil tuh mesin HP tuh, komponen-komponennya kan kecil. Mainboard yang warna hijau itu kan ada lagi komponen-komponen kecil. Itu kalau nggak pakai mikroskop nggak bisa, susah. Itu namanya mikroskop untuk melihat benda yang kecil. Basic tapi fatal kalau salah disebut. Set yang mana yang betul? Spread. Kemudian selain Microsoft itu kan Microsoft itu tadi produknya namanya Microsoft Office. Google itu punya juga produk Office namanya Spreadsheet. Untuk Spreadsheet itu seperti Excel. Kemudian Presentation itu seperti PowerPoint untuk
membuat slide, namanya presentation kalau Google. Kemudian kalau Word, kalau di Microsoft Office itu Word, kalau di Google juga punya namanya dokumen. Makanya kalian kalau di Google, kalau misalnya di Google Drive, atau pokoknya kalau kalian pakai produk Google, entah itu di Google Drive, kemudian Google Classroom, kalau kalian mengirimkan file dokumen, itu namanya kan dia kalau di Google kita buka dalam bentuk file dokumen. Kalau kita buka slide, kalau dari Google Classroom itu namanya kan presentation. Kalau kita buka file Excel, kalau menggunakan produk dari Google, misalnya dari Google Classroom, kalau kita buka Excel itu bukanya melalui Google Spreadsheet. Nah itu dari awal aja sudah fatal ya, menyebutkan mikroskop. Nah, itu diperhatikan lagi bahasa Inggrisnya ya. Masih ada yang belebet, kadang mahasiswa nih bahasa Inggrisnya belebet, nyebutnya salah-salah, artinya beda jauh lagi. Apa lagi tadi ya? Line Ranger ya, beda. Ranger itu beda lagi dengan range. Kan range itu RANGE, nggak ada R nya kan di belakang. Line Ranger beda. Nah, itu diperhatikan lagi sebutan-sebutannya, karena beda jauh artinya nanti. Range yang saya ingat tadi mikroskop, Ranger dengan apa ya, set kayaknya tadi, harusnya sheet, SHEET itu sheet bacanya, makanya namanya kalau di Google itu spreadsheet, bukan spreadsheet, beda lagi tuh. Nah dari awalnya sudah salah. Saya coba ini deh, kan tadi bilangnya sudah tahu ya masalah Microsoft Excel. Coba saya minta hands on, coba Mbak Tika share screen, coba buka Excel, saya mau lihat Mbak Tika mengoperasikan. Kan katanya tadi sudah tahu, sudah pernah, saya mau lihat. Boleh Pak, tunggu sebentar Pak. Kelihatan kah? Kelihatan. Kelihatan. Ya, jadi di sini coba ya buat mengoperasikan Excel. Kalau biasanya sih saya belajar, kalau saya buat kolom itu di B Pak. Kalau di sini takut nggak kelihatan, itu yang saya dapat dari pelatihan saya kemarin Pak. Kalau mau buat nomornya, saya buat biasanya di B. Tapi bisa juga sebenarnya di A. Saya dapat kita buat ya.
Terus Pak, mau kayak apa lagi Pak? Silahkan, kamu bisanya apa? Bisa Pak, bentar. Eh, Yang kamu jelasin aja tadi apa? Ini aja apa? kalau Tap-tap ini ini aja. contoh membuat kolom apa? Nama di kolom ya. Kayak jenis kelamin terus alamat. Terus kalau kita mau bikin untuk contohnya, coba contoh di sini judul buku, judul bukunya, terus di sini itu banyak buku. Setelah itu harga satuan buku. Di sini misalnya 12 buku, terus di sini 11.000. Sorry, supaya nolnya itu bisa ada. Jadi kita buka dulu general, terus more number. Tapi di sini kita blok dulu ya. Kita blok dulu number, baru di sini kita cari number. Nah, kita tambah di sini kan jadi 3. Klik OK. Nah, terus di sini ya kita tambah lagi Word. Di sini ada 15, terus 12.500. Sorry, 12.500. Terus PowerPoint. Ini belum aku besarin ya, nanti aku besarin. Itu ada 17 buku dengan harga 10.000. Rp10.000. Nah, cara menjumlahkannya nih, jadi kita total ya. Di sini sama dengan ini yang saya tahu ya. Sum, supaya kita tahu jumlahnya, kita nggak perlu lagi ngitung. Tutup kurung, enter. Terus sama dengan sum
kita jumlahkan semuanya, kurung enter. Itu sih Pak yang saya tahu. Terus kalau ada tugas gitu biasanya juga pakai Excel kita Pak. Ada lagi? Ada lagi? Yang ini tentang ini tadi sum sudah. Selain itu apalagi tadi yang dijelaskan? Selain rumus sum. Pakai yang share screen aja, langsung di Excel aja. Tadi kan selain sum ada lagi tuh. Suara saya kedengaran nggak? Halo, mana orang ini? Nah, yang presentasi hilang. Yang lain ada yang mau dibahas? Atau ada yang mau ditanyakan? Nah, ini presentasi ini kok hilang. Coba Mbak Tika di Sorry Pak, apa? Langsung di ini aja tadi yang Excel tadi coba. Yang seputar materinya tadi. Iya Pak, bentar Pak. Iya Pak. Tadi ini sum sudah ya. Sum sudah. Selain sum tadi apa aja? Ada rata-rata Pak. Ya, coba. Kita pakai yang ini aja ya Pak ya. Ya itu aja. Untuk rata-rata itu kita bisa sama dengan nah di sini kan ada tuh. Jadi kita bisa klik tutup kurung, baru kita double, kita blok, baru kita enter. Kok nggak ketemu? Rata-rata ini salah. Gitu. Ini contoh dari rata-rata ya. Dia nggak mau lagi. Oh. Ini contoh sum
Terus tuh sorry salah. Max itu cara ngelihatnya tuh enak aja ya, supaya kita bisa lihat loh di atas ini. Kita klik nomornya aja. Di sini ada caranya. Sama dengan zoom, baru kita blok angkanya. Itu aja Pak yang saya tahu, Pak. Oke. Ada Sebenarnya mau banyak lagi sih. ada yang ini? Ada yang ingin Ada yang ingin bertanya? Sampai sini ada yang mau ditanyakan enggak? Mau enggak saya lagi nanya? Teman-teman yang lain. Kalau rumus Excel tuh banyak ya Pak ya? Iya banyak, saya aja nggak hafal. Iya Pak, banyak banget. Ada if, AND. Paling yang sering dipakai aja. Kalau yang dipakai di perusahaan-perusahaan itu kan Pak biasanya Pak. Apa? Biasanya kalau yang dipakai perusahaan itu kayak if, Terus apa lagi? pakai rumus gitu Pak. Terus ada AND-nya, meet, Nah, banyak titik komanya. betul. Jadi memang Excel ini Cuman- ya ada tingkatannya lah untuk belajarnya. Karena rumusnya banyak. Selain kita bisa menghafal rumus, pembelajaran lanjutannya adalah bagaimana cara menggunakan menggunakan rumus yang tepat dalam kondisi yang tepat. Jadi tidak cuma hafal rumusnya. Kalau oke lah hafal rumus, tapi kalau misalnya penggunaannya salah, ya hasilnya tidak sesuai, nanti kita mintanya apa, yang dikasih apa. Selain ini ada lagi enggak materinya tadi? Selain sum, average, max, min, ada lagi? Dari materi Mbak Tika? Biasanya kita kemarin dari materi Mbak Tika. Saya nanya materi ini Excel sih Pak. Ya. Kita pakai Excel juga sih Pak di mata kuliahnya Bu Rica. Ya bagus berarti. Harapannya Iya, kan Pak. kalau Soalnya kalian memang sudah sering, harapannya itu ya kerjanya lebih cepat, lebih mahir, lebih terbiasa. Harapannya kan seperti itu. Bukan berarti sudah sudah belajar sekali berhenti, karena Excel ini kan ya rumusnya aja kalian tahu sendiri banyak. Apakah cukup cuma sekali? Pengimplementasiannya juga harus dipelajari kan. Kasusnya apa, yang rumusnya apa yang dipakai, yang cocok, yang sesuai apa. Sebenarnya ya Iya memang Pak, benar. basic tapi nggak bisa dianggap remeh juga Excel ini. Harus naik terus level pembelajarannya. Berarti tadi sum, yang saya tanya ini aja materinya Mbak Tika aja. Sum, average, max, dan min. Ada lagi nggak selain itu rumusnya? Itu sih Pak yang saya jabarkan tadi kan Pak. Nah, oke. Sisa 15 menit. Tolong yang Kalau lain, untuk selanjutnya sih Pak, siapkan link ya, siapa gitu ya, selain Mbak Tika yang bisa nyiapkan link, karena Mbak Tika lagi presentasi. Oke Mbak Tika, saya tanya, apa bedanya tadi, apa perbedaannya antara sum, average, max, dan min itu apa? kalau sum itu kan kita menjumlahkan tuh Pak. Ya, Nah, menjumlahkan. Kalau untuk efek yang tadi tuh average. rata-rata Pak. Jadi Coba saya mau menjumlahkan dengar. rata-rata. Apa Mbak Tika? Average. Average.
Average. Iya, Pak. Itu rata-rata, Pak. Oke. Sedangkan max itu yang tertinggi dan min itu yang udah terendah. Apa? Max itu Min itu terendah. Max itu tertinggi, min itu terendah. apanya yang tertinggi, apanya yang terendah? Angkanya, Pak, misalkan kayak gini tadi, Pak. Nah, ini tadi kan judul buku, banyak buku. Nah, di sini kita tuh cari tuh yang tertinggi, max. Nah, di sini yang tertinggi itu PowerPoint 17. Nanti kebaca tuh, Pak, sendiri kalau kita masukkan rumusnya. Oke. Nah, itu Muncul sendiri, ya muncul, ya. Pak. Betul, betul, betul. Oke, itu yang tadi yang saya maksud. Selain kita belajar rumus, kita harus mengasah kemampuan kita menyesuaikan apa yang diminta. Misalnya tadi kan yang diminta, coba carikan jumlah judul buku yang terjual bulan ini apa. Dicari berarti jumlah apa buku terbanyak di antara buku Excel, Word, dan PowerPoint. Yang mana yang paling banyak jumlahnya? Nah, nanti kan dicari max, ya kan, pakai max. Oh, ternyata Ya, tadi Pak. mana tadi? Tertutup nah. 17. Coba klik Excelnya, tertutup soalnya. Misalnya kan Nah, ya, ini, Pak. ya nanti kan misalnya atasan kita minta coba carikan yang paling banyak buku terjual itu berapa piece, berapa piece, berapa jumlahnya. Pakai rumus max gitu kan. Oh, 17. Siapa itu? Buku apa? PowerPoint. Oh, coba dicarikan total penjualan, total harga buku satuannya berapa, dari harga buku itu totalnya berapa, pakai rumus SAM kan gitu. Jadi dari situ apa itu seninya seninya menggunakan Excel itu kita bisa apa bisa mendapat insight dari data yang kita punya. Kalau datanya gini aja kan, kalau sebelum dipakaikan sebelum dipakaikan rumus itu kan biasa aja kan, setelah Iya, Pak. dikasih rumus Iya, Pak, SAM biasa. ya kan, kita dapat insight, dapat informasi, dapat pengetahuan dari situ. Oh, ternyata jumlah total buku itu ada 44 karena pakai SAM tadi kan kita jumlahkan. Kemudian buku yang paling sedikit jumlahnya ternyata adalah 12 piece, yaitu judulnya Microsoft Excel. Memang kalau kita lihat kayak gini kan, kita walaupun tidak pakai rumus sudah bisa lihat kan, karena sedikit datanya. Iya, Pak. Nanti kan kalau kita kerja datanya itu kan banyak. Nah, Banyak. inilah. Ini kan karena ya waktunya mepet ya kan, nggak mungkin semuanya kan nggak mungkin banyak. Kecuali memang sudah ada dataset gitu ya, yang memang sudah punya dataset, tinggal itu ditampilkan. Karena ini bikinnya dari awal ya, makanya sedikit aja Iya, Pak. Benar. gitu. Oke, sudah bagus ya. Saya itu sih untuk Mbak Tika dan semuanya ya. Bukan cuma Mbak Tika, ini untuk semuanya itu pengucapan bahasa Inggrisnya tolong diperbaiki. Ya. Baik, Pak. Ya, oke. Supaya kalian keren juga nanti kalau presentasi kan, bagus pengucapannya gitu. Oke, sudah Mbak Tika, di anu aja, di stop sharing. Oke, Pak. Oke, sisa 11 menit ya. Tolong ya bikinkan link backupan linknya. Oke. Saya lagi yang share screen, oke. Saya mau review tugas kita selama ini. Nah, muncul ya. Muncul tidak? Muncul kan? Muncul apa belum? Muncul, Pak. Nah, kita lihatlah ini dari awal nih tugas pertama. Oke, yang ngumpul 2. Ya, saya minta jangan komen dulu ya, saya mau review dulu. Yang ngumpul 2. Oke. Ini apa filenya? Ah, ini video ini. Video. Dari sini kelihatan ya, thumbnailnya kelihatan, kemudian bentuk filenya ini kelihatan. Oh, ini video berarti. Link YouTube ini. Ini juga link YouTube. Dan dikumpulnya terlambat. Turn in late, berarti terlambat ngumpulnya. Dan cuma 2 orang ya, di antara 3 ini yang 2 berarti yang ngumpul. Lanjut lagi materi. Nah, ini saya tahu kenapa Mbak Tika lambat, karena baru dirubah, ya kan? Baru dirubah lagi materinya. Ya, saya ingat itu. Iya, Pak.
Oke, yang ngumpul ini 4 ya, intinya 4 yang ngumpul, 1 orang nggak ngumpul. Saya minta sama slide-nya ini ya. Ini kalau dua two attachment berarti ini 2 nih filenya. Masih loading. Kita lihat dokumen berarti ini kan. Nah, ini yang saya bilang tadi. Kalau Google itu namanya Google Docs. Kalau Microsoft namanya Microsoft Word. Nah, cuma orang kita ini sering nyebutnya sudah karena ini ya, karena memang duluan Microsoft kan yang sering kita pakai sebelum Google itu punya produk Office juga kan yang sering kita pakai, atau orang-orang terdahulu itu kan Microsoft tuh. Makanya kalau file dokumen bilangnya file Word ya kan, kalau namanya dokumen ini file dokumen namanya. Ya kan? Pak, Oi, nanti dulu nah. ini kan Sebentar Oh, dulu, iya. saya jelaskan dulu sebentar. Sebentar, bahas materi dulu ya. Nanti habis ini baru silahkan bertanya. Saya bahas dulu. Muhammad Ramli. Saya minta makalah ya. Kamu buat apa nih, Ramli? Membuat grafik dan buat nilai makalah nih. Tapi PDF. Oke. Ramli. Sudah. Lanjut lagi penganalisis dasar Excel. Sebentar ya. Saya jelaskan dulu. Tidak ada yang ngumpul. Membuat dan memformat tabel data tidak ada yang ngumpul. Oke. Dari sini saya mau lihatkan ke kalian bahwa saya terbuka ya, transparan masalah tugas. Jadi ya lihat sendiri, kalian bisa mengira-ngira lah nanti tugasnya bagaimana. Kalau nilai mata kuliahnya lah. Kalau misalnya kayak gini terus ya kan, ya kalian bisa meraba-raba lah kira-kira lulus apa enggak. Kalau lulus nilainya kira-kira berapa gitu ya, bisa meraba-raba lah. Saya transparan aja. Karena saya nggak mau juga nanti kan di akhir nanti ada yang protes nggak sama atau nggak sesuai nilainya, atau seharusnya nilainya ya itulah nggak sesuai lah, nggak sesuai atau beda gitu ya. Nah, lihatlah sendiri nih keadaannya. Tugasnya seperti itu ya. Kalau saya kan saya sudah pernah bilang lebih silahkan kalau telat ya enggak masalah, yang penting ngumpul ada nilainya walaupun beda sama yang tepat waktu, tapi setidaknya kan ada nilainya dibandingkan yang enggak ngumpul sama sekali itu ya pasti enggak ada nilainya. Nah itu ya, jadi ya kalau terlambat ya sudahlah, enggak apa-apa, yang penting ngumpul ya, saya hargailah apanya kerjaannya ya. Tuh masalah tugas. Nah, kemudian ada juga yang minta waktunya lebih lama. Saya enggak bisa ya ngasih waktu lagi misalnya 2 minggu, itu kelamaan ini sebenarnya. Dan kalian juga sudah bilang pernah mengerjakan ya, seharusnya itu sehari aja nih selesai. Tadi Mbak Tika tuh nggak sampai berapa jam, berapa menit aja udah jadi ya. Tinggal kalian jelasin aja nanti di video tutorialnya. Ya, sebenarnya itu. Saya juga memikirkan mahasiswa ya. Saya juga memperhitungkan gitu loh. Kalian bukan ngajar, bukan kuliah di mata kuliah saya aja kan. Bukan cuma mengerjakan tugas dari saya kan, pasti juga dari tugas-tugas yang lain. Ya, saya juga memperhitungkan itu. Makanya saya kasih nih tugas yang menurut saya gampang. Kalau sulit kan kalian juga kesian, ya kan? Dan yang ngajar kan bukan cuma saya di semester di kelas kalian itu, kalian juga pasti banyak tugas. Ya saya coba win-win solution lah. Kalian nyaman, saya juga nyaman. Ya gitu. Ya ini intinya tutorial aja, tentang tutorial. Ya kalau sudah pernah ya sudah, alhamdulillah bagus. Ya kan tinggal bikin tugas aja lagi, tinggal mengerjakan aja lagi. Nah itu untuk tugas. Oke, ada yang mau bertanya tadi? Kenapa? Pak, ini saya kan sama Sinta Pak. Nah saya lihat tuh classroomnya. Ya Allah Pak, dia sudah kirim lama, cuman belum diserahkan gitu aja Pak. Nah Belum itu diklik serahkan itu Pak. kalian sebelumnya sudah pernah pakai Classroom kan? Nah itu ya itu bisa fatal itu ya. Sering hal terjadi tuh sepele. Pak. Pas sudah cuma belum diserahkan. Ya kalau namanya belum diserahkan, sudah ngupload tapi belum diserahkan ya berarti belum dikasih ke dosennya kan gitu. Ya kan?
Iya Pak, bener Pak. Sering terjadi sih memang Pak. Nah, jadi jangan buru-buru ya, diperhatikan lagi tugasnya. Kalau tugasnya enak kan kalian juga enak, nggak pusing. Tinggal niatnya aja lagi. Walaupun tugasnya segampang apapun, kalau nggak niat ya nggak dikerjain. Gitu. Ya itu tadi ya, sudah lihat kan tugasnya bagaimana. Ya, masih bisa lah itu mengejar. Karena menurut saya tugas saya itu nggak sulit. Eh, ada lagi nggak yang mau ditanya? Kalau nggak saya tutup aja udah. Nggak ada ya? Nggak. Ada. Nggak ada. Hmm. Kalau tidak ada, kita tutup. Oh ya, sebentar ditutup. Sebelum ditutup, tadi bagus kayak Mbak Tika ya, bawa laptop. Jadi siapa tahu saya nanti minta kalian praktek langsung hands on, bisa. Ya, bawa aja laptop. Anak kuliahan ya mainannya laptop emang. Beda loh ya nilainya Mbak Tika ini, karena dia langsung praktek tuh. Ya kan, bukan cuma omdo doang. Kalau presentasi kan omong doang nih, ya kan? Katakan sudah sama praktek, kalian bisa mikir lah. Masa nilainya sama nilainya Mbak Tika yang praktek tadi sama yang nilainya yang presentasi toh, masa sama? Yang pasti kan beda, ada nilai lebihnya lah. Nah, makanya bawa laptop nanti kalau presentasi. Iya Pak. Oke, sudah bagus ya Mbak Tika, sudah bagus. Untuk semuanya tadi saya saya minta diperhatikan lagi pengucapan atau namanya itu apa ya, pronunciation ya, bahasa Inggrisnya. Nah, karena kalian ini berkutat dengan istilah-istilah bahasa Inggris juga dalam perkuliahan. Oh ya, terakhir saya minta kalian coba di grup list nama lengkap, kemudian saya minta judul skripsi. Nanti saya kita cobain lah mengerjakan perlahan lah proposal skripsi ya. Nanti saya coba bantu tentang penulisan apa, dan juga kalau bisa sih sampai ke daftar pustaka nanti saya bantu mengarahkan. Kalian tetap bikin sendiri. Nanti kan kalau ada yang salah saya perbaiki. Paham ya? Bikin anu aja dulu. Nama lengkap, judulnya apa ya. Kemudian kalau sudah ada judul, kalian cek dulu di Google Scholar sudah ada yang sama atau belum gitu ya. Sudah ada yang sama atau belum. Kalau ada yang sama lebih baik ganti judulnya. Tapi kalau mau tetap dengan judul yang sama, sudah ada yang sama nih di Google Scholar tapi tetap mau pakai itu, ya silahkan, tapi cari perbedaannya di mana dengan judul sebelumnya, dengan penelitian yang sebelumnya, apa bedanya gitu ya. Kamu yang sebelumnya itu mungkin meneliti A, kamu meneliti B gitu ya, atau sebelumnya itu menggunakan metode apa, kamu dengan metode apa gitu ya, ada perbedaannya. Ya itulah ya, boleh di list dari sekarang. Nanti judulnya juga bisa saya bantu untuk perbaiki juga. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kita tutup perkuliahan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.